Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang Izin bertanya Habib, berkaitan yang disampaikan, yaitu ada perkataan Habib sampaikan itu dengarkan firman Allah, ikhlas, tawadu, dan memohon keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan seperti ini Habib, mohon izin, ini dengan kejadian beberapa hari ini seharian saya ada pertanyaan begini. Yang pikiran saya, mungkin ini sering ditanyakan, cuma saya jujur benar-benar belum paham mengenai apa yang Habib sampaikan, dan beberapa sedikit aturan tambahan yang Habib sampaikan maksudnya seperti apa. Berkaca dari kejadian saya yang tiba-tiba ke belakang tanpa Habib suruh, terus kejadiannya kemarin yang jadi saudara saya, itu yang jadi pertanyaan ini Habib. Habib dengan gamblang kemarin itu jadi cerminan buat saya, karena saya melihat dan menyaksikan Habib dengan gamblang memberikan solusi melalui firman Allah. Sangat gamblang sekali kemarin, runtut, jelas, dan itu merupakan solusi untuk kita ini yang bermasalah. Tapi ya itu lagi Habib, saya belum paham bisikan itu seperti apa, lalu nafsu itu seperti apa. Karena gini, baru Habib sampaikan firman Allah dengan jelas gamblang kemarin sebagai solusi untuk permasalahan kita, tapi di waktu belum sampai, benar bilang itu, belum sampai lidah ini kering, tapi sudah melakukan, belum juga kita keluar dari majelis, hal itu terjadi. Nah ini apakah aturan-aturan yang Habib berlakukan sekarang ini untuk kita fokus, sudah belajar untuk fokus, tapi pada akhirnya dengan nyata itu kita lakukan di depan Habib setelah firman itu disampaikan sebagai solusi. Apakah saya ini tidak mau mendengarkan? Apakah saya ini, padahal saya mendengarkan, melihat langsung, melihat Habib, mimik Habib, bibir Habib, mata Habib, saya melihat. Dan saya yakin bahwa itu benar. Tapi kembali lagi, belum mulut Habib ini kering, langsung terjadi. Itu apakah benar-benar bisikan dari iblis, atau kitanya sendiri yang benar-benar niat kita tadi sampaikan, dengarkan firman Allah dengan ikhlas, tawadu, mengerti Allah, ini yang seperti apa? Karena ya jujur saya pikir saya lelah sekian tahun ikut sini, ternyata baru suruh gini, belum ada 5 menit terjadi, itu belum keluar dari majelis. Itu solusi buat permasalahan kita, tapi kita nganggapnya bukan solusi, anggapnya biasa. Apakah ini disebut mendustakan ayat firman Allah, atau kitanya ini nggak mau mendengarkan, atau duduknya kita yang seperti apa, Beb? Jadi mohon memahaminya agar kita ini benar-benar bisa mendengarkan Allah dengan baik, Beb, agar tidak terjadi masalah kita lagi. Padahal kita duduk sini harapannya seperti doa Habib, hari ini kalian yakin mendengarkan, besok dapat rahmat. Belum Habib selesai ngomong, sudah kita Allah buktikan gitu. Pada akhirnya besoknya kita nggak dapat apapun. Itu benar. Jadi mohon rumahnya Habib untuk yang sekian kali, agar kita benar-benar lebih paham dan saya mendapatkan hidayah dari doanya Habib untuk bisa melaksanakan dengan baik. Mohon rumahnya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya, apa yang terjadi ya dalam perilaku kita sehari-hari karena adanya hawa nafsu yang telah Allah ciptakan dalam diri kita untuk menyempurnakan kehidupan kita. Jangan juga menyalahkan hawa nafsu, tapi bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu? Maka untuk mampu mengendalikan hawa nafsu perlu hati yang bersih, perlu hati yang disucikan, perlu hati yang tawadhu, perlu hati yang mendekatkan diri kepada Allah. Coba buka firman Allah surat Kahfi, Al-Kahfi ayat 28. Di Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Di
Di sini Allah firman, dan bersabarlah engkau Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Ya. Wala ta'du aynaka anhum turiduna zinatal hayati dunya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Perhatikan, satu, kita diminta bersabar oleh Allah. Ya, sabar kepada siapa? Sabar kepada nafsu kita sendiri. Sabar. Ya, mohon kepada Allah supaya disucikan nafsu kita. Berpikirlah dengan cara baik. Dudukmu di sini harapannya untuk mensucikan hawa nafsu kita, supaya nafsu itu diridhai oleh Allah. Sabar akan hawa nafsu yang telah Allah ciptakan untuk kita sebagai menyempurna daripada kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, jangan hubbud dunya. Jangan semua kau gantungkan hanya kepada dunia. Bergantunglah pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah kepada Allah. Kedua, bergantunglah kepada syariat agama Allah. Berharap kepada Allah dengan menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah dipahami ya? Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, sama menuruti keinginan dan keadaannya sudah melewati batas. Orang-orang, jangan mengikuti orang-orang yang keadaannya sudah kami lalaikan daripada mengingat kami. Siapa itu? Para syaitan. Nafsu kita dipermainkan oleh syaitan, dibisikkan hawa nafsu kita. Supaya apa? Supaya kita bergelora, supaya kita mengambil bagian dunia lebih banyak daripada akhirat kita. Supaya kita mengatakan la tansa nasibaka minad dunya. Kita harus berjihad, terus mencari rezeki. Itu jihad di jalan Allah. Benar, lakukan itu, maksimalkan. Tapi ada ukuran yang kamu harus jalankan. Ada. Apa itu? Ketentuan Allah. Jika Allah berikan karunia, kau berbagi dengan orang lain. Jika Allah berikan karunia, kamu berbuat baik kepada istrimu, anakmu, keluargamu. Ini yang menjadi dasar kita, ya, sehingga apa? Sehingga kita terbebas daripada cekikan hawa nafsu kita sendiri. Setan membisikkan, meniup hawa nafsu kita. Akhirnya kita ngikutin semua itu dan kita terjerembab dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan sini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Janganlah engkau mengikuti orang yang hati telah kami lalaikan dari mengingat kami, setelah menuruti keinginan dan keadaannya sudah melewati batas. Mengikuti keinginan itu hawa nafsu, bukan untuk diikuti hawa nafsu. Ingat, kita dibekali sama Allah Quran. Duduklah bersama Quran. Ya, istiqomalah sungguh-sungguh. Apakah menunggu harus dicek dulu? Harus dibuka dulu selambu baru sungguh-sungguh? Apakah harus ditaruh HP-nya dulu di belakang baru sungguh-sungguh? Ya wailah, itu celaka. Ya, bukan seperti itu. Mau ada dilihat oleh al-fakir atau tidak, laksanakan yang terbaik, karena engkau menyembah Allah, zat yang tidak nampak oleh kita, tapi Allah melihat kita. Ini perlu difahami oleh kita semua. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan kesenangan yang membahagiakan, karena kesenangan itu adalah rahmat. Ya, harapannya kesenangan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.